Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya para Timnas Lovers? Saya yakin kita berada dalam keadaan yang duka tapi suka. Kenapa berduka cita? Ya, walaupun tadi usai laga kita tidak kalah, cuman imbang, tapi kegagalan meraih kejuaraan itu membuatkan kita sedikit merasa duka cita. Tetapi kenapa pula kita suka? Karena kita melihat tim Garuda yang ini terbangnya sangat tinggi. Performanya luar biasa. Daripada sebuah tim yang dibantai 4-0 di leg pertama, kepada sebuah tim yang sempat unggul tadi kemudian sempat pula menyamakan kedudukan, itu bukan suatu perkara yang biasa-biasa. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Daripada sebuah tim yang bukan saja tidak dianggap mempunyai peluang apa-apa, tapi malah diremehkan, karena apa, menjadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, kepada sebuah tim yang melaju ke final dengan membantai lawan-lawannya. Ini suatu persembahan yang sangat-sangat orang bilang ini optimis ke depannya. Jadi apakah kesuksesan yang diraih oleh timnas pada turnamen kali ini? Banyak, saudara-saudara. Sebelum saya melanjut, saya mau mengimbau video yang saya buat tadi pagi. Apabila saya membuat prediksi tentang final leg kedua. Saya menyatakan bahwa Thailand sebenarnya merasa tidak aman dengan skor 4-0. Dan ternyata itu yang terjadi. Apabila pelatih Thailand tidak memasukkan Philip Roller, sebaliknya menggantikan dengan pemain pertahanan stagnan, yaitu Pawi. Kemudian Teraton saya lihat juga dimainkan di lini belakang. Jadi nampak ada kewaspadaan Thailand. Karena itulah timnas sempat menekan untuk 45 menit yang pertama. Alhamdulillah 1 gol. Tapi selepas menekan, mungkin karena ujung tombaknya kurang tajam, terjadilah seperti itu. Jadi saran saya pula kepada Indonesia pagi tadi, seolah-olah didengar oleh pelatih Sintayong, alhamdulillah. Saran saya yang pertama, Tirasil Dangda tidak usah terlalu diperhatikan. Itu kesilapan yang dilakukan oleh timnas di leg pertama. Pada kali ini alhamdulillah cuma satu pemain saja yang mengawal pergerakan Tirasil Dangda, yaitu Rahmat Irianto, dan sukses, tidak keliru. Kemudian permintaan saya supaya 3 pemain ini, yaitu Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Ramai Rumaikik, yang 2 yang terakhir ini ya, Ramai Rumaikik dengan Egy Maulana Fikri dimainkan di paruh masa pertama menggantikan Witan, terlaksana saudara-saudara. Dan kalau kita lihat Ramai Rumaikik tadi sempat menghasilkan gol yang pertama lewat gerakannya yang mengejar bola itu, walaupun sudah terlalu jauh dia kejar, kasih sama Witan kasih sama Ricky Kambuaya, skor. Nampak saudara-saudara ya, kita butuh 2 orang, Egy dengan Witan, untuk saling bertukar posisi di lini depan, membuat one two supaya striker bisa masuk. Oke, jadi itu yang terjadi tadi saudara-saudara. Alhamdulillah. Cuma prediksi besar saya bahwa timnas juara yang saya buat 2 bulan yang lalu sedikit tersasar lah ya. Mohon maaf. Tetapi saya ada satu prediksi lagi, bahwa AFF U23 nanti saya yakin timnas lewat Sintayong juga, yang saya yakin akan membawa Pratama Arhan, Alfrenda Dewangga, Ramai Rumaikik, malahan Asnawi Mangku Alam, dan mungkin Witan juga akan ikut main. Insya Allah saya tidak melihat ada tim lain yang punya skuad U23 sehebat timnas yang ada sekarang. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya janjikan, kesuksesan yang diraih timnas di ajang AFF Suzuki 2020 ini, apakah kejayaannya? Sangat banyak saudara-saudara. Sebuah tim yang relatif mudah, yang diremehkan, tiba-tiba melaju ke final. Bukankah itu satu kejayaan bagi Anda? Bagi saya iya. Kejayaan pertama adalah menjuarai grup B. Grup B selain Kambodia dan Laos, yang tidak boleh lagi diremehkan sekarang, punya 2 tim yang kuat. Kita tahu ya, di Asia Tenggara ini ada 4 tim yang pernah memenangkan AFF Suzuki Cup. Thailand 6 kali, Singapura 4 kali, 2 kali Vietnam, 1 kali Malaysia. 4 tim ini sesama mereka mempunyai mentaliti yang kuat untuk selalu mencari jalan keluar apabila ditekan. Tapi Indonesia di grup B sukses menggeser Vietnam yang merupakan juara pertahanan, yang menjadi jago di peringkat Asia, tapi Indonesia menggeser mereka ke peringkat kedua grup, runner up grup, sampai-sampai terpaksa bermain dengan Thailand di semifinal. Kemudian untuk mengalahkan musuh bebuyutan saudara-saudara, yang sering menjadi momok buat kita ya, itu bukan satu hal yang mudah. Malaysia walaupun tidak sekuat apapun, mereka seperti Argentina buat Brazil. Kalau main lawan Indonesia pasti ada aja caranya untuk menang. Ya, pasti dia dapat ide untuk menang. Jadi untuk mengalahkan Malaysia dengan mental mereka yang kuat kalau bertemu dengan Indonesia itu bukan satu hal yang mudah, tapi sukses dilakukan. Kemudian di semifinal saudara-saudara,
bertemu Singapura. Singapura ini merupakan tim kuda hitam pada turnamen kali ini. Tapi bukan kuda hitam yang biasa-biasa. Mereka juara 4 kali. Tuan rumah lagi. Main kandang tandang semifinal 2 kali di kandangnya sendiri. Bukan satu hal yang mudah. Apatah lagi Singapura ini terkenal sebagai satu tim yang selalu mempunyai cara dan helah di luar lapangan untuk memenangkan suatu laga. Tapi Indonesia sukses. Sukses masuk final. Di final, laga barusan tadi. Coba lihat, 45 menit pertama. Timnas bermain seolah-olah Thailand itu sudah tidak ada respeknya lagi buat timnas. Main gitu aja. Hebat kan? Nah, jadi ini yang menurut saya golden generation yang sudah terbentuk. Samalah seperti sewaktu Spanyol mulai dibentuk oleh Vicente del Bosque dulu. Ya, lewat pemain-pemain muda meningkat naik. Sekarang Luis Enrique juga sedang membangun tim yang sama, pemain-pemain muda. Nah, tapi jangan khilaf. Menurut saya, timnas ini dibentuk oleh Sintayong berdasarkan model Aimé Jacquet. Aimé Jacquet ini adalah nama pelatih Prancis yang sukses memenangkan Piala Dunia yang pertama buat Prancis pada tahun 1998. Modelnya seperti apa? Simple. Mereka membangun piramida pasukan. Piramidanya adalah di bawah banyak pemain pertahanan yang bisa naik ke atas. Ada Vicente Lizarazu seperti pertama Arhan. Ada Emmanuel Petit di tengah seperti Ricky Kambuaya. Ada Lilian Thuram sama seperti Alfrenda Duanga. Itu yang dibangun oleh Sintayong. Kalau kita lihat di Piala Dunia 98, Prancis tidak mempunyai ujung tombak yang murni. Cuma ada Christophe Dugarry dan Steven Gerrard. Mereka tidak pernah skor karena bola tidak diberikan kepada mereka. Mereka cuma di atas itu untuk mengikat pertahanan lawan. Itu yang dimainkan oleh timnas Sintayong. Karena itulah kita melihat Osvaldo Hai tidak dimasukkan ke dalam timnas, Sadil Ramdhani tidak masuk ke dalam timnas, tapi yang dimasukkan adalah Kusyedo Yudo, Hanis Sagara, Ezra Walian, dan Dedik Setiawan. Yang notabene agak tumpul ujung tombaknya di depan. Tapi bukan itu yang diperkirakan oleh Sintayong. Beliau mau membangun satu tim yang berdasarkan fondasi dari bawah. Karena apa sistem seperti ini mau dimainkan? Karena ke depan mau jadi juara. Dan kejuaraan yang mau dikejar bukan AFF Suzuki Cup doang. Indonesia di mata saya pasti memburu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mungkin bermain dengan baik di Piala Asia tahun 2025 nanti. Itulah yang mau dibangun Indonesia. Saya yakin sekarang ini Thailand dengan Vietnam sudah tidak mempunyai timnas U23 yang mantap. Mereka punya tim senior yang ada sekarang, tapi dalam masa 4 tahun atau 3 tahun ke depan, atau mungkin 2 tahun, Nguyen Chuong Phuong, Nguyen Quang Hai semua sudah menjadi pemain yang tidak boleh diandalkan lagi buat Vietnam. Begitu juga dengan Thailand. Terasil Dangda sudah berada di ujung karir. Teraton juga, kawin sudah mau, namanya aja kawin, sudah kawin dia. Ya, Malaysia pun sama, saudara-saudara masalahnya. Singapura sama. Singapura sekarang pemainnya sudah senior semua. Pemain U23-nya sudah nggak ada. Anak-anak Fandi Ahmad sudah masuk tim senior semua. Malaysia ada Arif Aiman, ada Lukman Hakim. Tapi terbukti di turnamen kali ini mereka performanya agak so and so aja. Jadi inilah saudara-saudara ya, kesimpulan yang kita bisa buat. Sukses tadi di final, sukses di turnamen, dan akan sukses di masa depan. Dan satu lagi peringatan saya kepada saudara-saudara di Indonesia, jadilah supporter yang semakin dewasa. Ya sudah terbukti barusan. Oke, karena apa saya yakin supporter dewasa, timnya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.